ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Polisi menangkap pelaku penganiayaan mahasiswi di Riau yang tengah menunggu ujian skripsi. Polisi menyebut motif penganiayaan diduga karena asmara. Bandar yang diduga memasok narkoba untuk mantan Kapolres Bima Kota, Erwin Iskandar alias Koko Erwin, ditangkap Bareskrim Polri di Tanjung Pinang, Sumatera. Komisi 3 DPR akan panggil jaksa yang menuntut mati seorang anak buah kapal dalam perkara narkoba di Batam. Sebelumnya, jaksa memastikan terdakwa terbukti menerima uang dan mengetahui proses penyelundupan sabu. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita awali berita di Kompas Petang dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Jambi, saudara, di mana sebuah rumah di permukiman padat penduduk terbakar di Jambi pada Jumat siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Kepulan asap hitam tebal menyelimuti kawasan padat penduduk di RT 9, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Untuk memadamkan si jago merah, Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 9 mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, saudara, api yang membakar rumah warga berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari bagian dapur rumah. Dilakukan adalah dari korsleting listrik di bagian dapur bangunan non permanen, hingga pada saat itu ditemukan kepulan asap dan pemilik rumah melihat adanya api sudah membesar. Sebuah mobil jadi sasaran amukan warga usai menabrak sejumlah pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Inilah video amatir yang merekam amukan warga pada sebuah mobil usai menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan pembawa gerobak di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Video amatir menunjukkan warga menghentikan mobil yang menabrak sejumlah pengendara. Pengendara mobil sempat menolak keluar dari mobil dan menabrak lagi 4 kendaraan bermotor lainnya. Tak berselang lama, warga memecah kaca pintu mobil dan menggotong pengemudi mobil yang pingsan lantaran ketakutan. Terus ada ibu-ibu itu berdiri di tempat beton itu, langsung tendang, tabrak sekencang-kencangnya. Oh, mundur lagi terus? Nah, setelah mundur lagi, nabrak lagi motor, berapa motor sama mobil, maju lagi, nabrak gerobak. Nabrak gerobak, dia maju, nabrak motor lagi. Terus dia amuk sama masa ya? Dia amuk sama masa. Dia amuk masa.
Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api dan undang-undang lalu lintas, pengemudi mobil ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah penyidikan mendalam soal temuan 2 bilah senjata tajam dan sepucuk senjata api mainan, pengemudi mobil ugal-ugalan yang melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Tersangka juga terbukti menggunakan plat nomor palsu dan dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas. Ia sengaja mengendarai mobil yang membahayakan orang lain dan menyebabkan korban luka. Seorang pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, termasuk identitas dari plat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu memalsukan data. Ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, dan sekarang terkait tentang pelaku tersebut sedang dalam penanganan proses di Polres Metro Jakarta Pusat. Sudah dilakukan penahanan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Karena saya nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang, lawan arah apa, lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus panik banget. Takut karena tidak punya SIM dan tak bawa STNK. Alasan inilah yang disampaikan Hafiz Mahendra, pengemudi ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, usai diamankan polisi. Namun usai mobil pengemudi digeledah, polisi temukan 2 bilah senjata tajam, sepucuk senjata api mainan, dan 4 pasang plat nomor kendaraan. Pengemudi juga mempunyai 2 kartu identitas berbeda. Hal inilah yang membuat janggal. Apakah alibi takut tak punya SIM dan tak bawa STNK membuat pengemudi jadi panik dan menyetir ugal-ugalan? Kita lihat itu karena beralasan hanya takut karena tidak punya SIM. Rasanya selama ini kita juga banyak menangani pelanggar-pelanggar yang karena memang tidak punya SIM. Ya, apakah ini ada yang menduga jangan-jangan ini mobil dari hasil curian? Nah, ini yang kami terus dalami. Sementara dari hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesinnya itu sangat tidak identik dengan TNKB yang terpasang. Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji menduga pengemudi ini bukan takut karena tak bawa SIM dan STNK, melainkan panik karena kendaraan yang dibawa merupakan hasil curian. Nah, kalau palsu dan dia katakan tidak bawa STNK, jangan-jangan ya kendaraan juga adalah hasil kejahatan, kendaraan curian. Kan dari datanya bisa diungkap gitu, apakah dia adalah orang yang termasuk di dalam DPO, apakah yang bersangkutan adalah residivis, apakah yang bersangkutan adalah anggota dari sesuatu geng atau apa. Usai ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata api dan undang-undang lalu lintas, ini tersangka ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Didalami apakah pelaku terlibat kasus yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kita ke kasus hukum lain, saudara. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima Kota, Erwin Iskandar alias Koko Erwin, ditangkap menanggapi tuntutan mati terhadap ABK, terdakwa penyelundupan narkotika. Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menyatakan keputusan ini sudah sepengetahuan pimpinan di Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menilai perkara narkoba terhadap ABK Fandi sudah sesuai prosedur hukum. Dalam prosesnya sudah melibatkan Jampidum Kejaksaan Agung. Kejaksaan sudah melakukan tuntutan dengan benar sesuai undang-undang. Hukuman mati seperti ini itu pasti sampai ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Minimal Jampidum harus tahu itu. Dan saya kira ini juga biasanya sesuai dengan mekanisme yang ada di Kejaksaan itu selalu melalui proses minta tuntutan pada pimpinan. Dan itu perkara itu diekspos, tidak semata-mata begitu.
orang tua. Saya mohon keadilan sama Bapak. Sambil bersujud, Nirwana, ibu anak buah kapal Sea Dragon terdakwa penyelundupan sabu, Fandi Ramadan, menangis memohon nyawa anaknya yang dituntut hukuman mati. Peristiwa ini terjadi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Berulang kali Nirwana meminta keadilan untuk anaknya. Hanya kepada Pak Presiden, bapak-bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami, yang kasus anak kami yang rumit, dimakin rumiti, sudah kami tidak mampu, kami dianiayai terus, kami tidak bisa minta tolong. Kuasa hukum terdakwa Fandi, Hotman Paris Hutapea, yang mendampingi saat RDP pun meminta DPR memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi. Menurutnya, sesuai dengan fakta persidangan, Fandi tidak mengetahui isi kotak yang masuk ke kapal saat berlayar, bahkan sudah sempat menanyakan kepada kaptennya. Kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Fandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sebab kalau kita biarkan terus-menerus begini, kasihan ini orang-orang miskin. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. DPR pun akan memanggil pihak kejaksaan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pitsus /2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Judisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/226. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan yang disampaikan anak buah kapal Sea Dragon Fandi Ramadan beserta terdakwa lainnya dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Menolak nota pembelaan bersama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Adil, hukum itu adil. Proses hukum terhadap terdakwa Fandi dan ABK lainnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Kota Batam. Keluarga pun masih terus berharap keadilan pasca jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana melihat langkah DPR yang akan memanggil jaksa yang menuntut mati ABK terdakwa kasus narkoba? Kita bahas bersama dengan soal kasus ini dengan pakar hukum sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat petang, Prof. Selamat petang. Prof, kalau dari kacamata hukum, Anda melihatnya seperti apa nih? DPR yang rencananya akan memanggil jaksa yang memberikan tuntutan hukuman mati terhadap kasus ABK yang terseret narkoba ini. Sementara kalau kita lihat kasus ini masih terus bergulir di pengadilan. Ya, tentu masing-masing memiliki kewenangan masing-masing. Kalau DPR memiliki kewenangan legislatif, kalau jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan dalam eksekutif, terutama dalam melakukan tugas di bidang hukum, begitu ya. Nah, tapi dalam konteks DPR merupakan wakil rakyat di mana setiap orang boleh mengadukan hak-haknya yang dilanggar atau hak-haknya yang merasa dizolimi untuk mengadukan ini kepada DPR. Nah, DPR karena Jaksa Agung itu adalah representasi daripada pelaksanaan tugas dari kepala negara yaitu presiden, maka dia berhak untuk memanggil ya Jaksa Agung
untuk menjelaskan kenapa di dalam masyarakat yang diwakili oleh DPR ada nuansa ataupun ada laporan terkait dengan ketidakadilan dalam tuntutannya, ya, yang menurut pandangan DPR yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 ada ketidakadilan, ada penuntutan yang tidak memberikan rasa keadilan. Nah, wajar-wajar saja saya kira anggota DPR memanggil ya aparatur kejaksaan. Dan ini bukan sekali dua kali saya kira DPR memanggil. Jadi adalah hal yang wajar ya Prof ya, memanggil untuk meminta klarifikasi begitu. Nah, melihat kasus ini akhirnya juga bergejolak ke publik sampai orang tua dari terdakwa ini akhirnya mengadu ke DPR. Anda melihat ini respon dari kejaksaan sendiri harusnya seperti apa? Seharusnya hadir dan menjelaskan bagaimana mereka melakukan pratut ataupun melakukan rencana penuntutan yang mereka sudah lakukan penuntutan terkait dengan orang yang diduga yang menurut pandangan anggota Komisi 3 maupun laporan dari kuasa hukum maupun pelaku orang tuanya, dia merupakan orang yang tidak mengetahui bagian kecil dari perbuatan tersebut yang seharusnya ya hukum tuntutannya berbeda, karena dalam konteks pidana sekali lagi mungkin sudah sering dijelaskan pemidanaan itu disparitas ataupun perbedaan tuntutan terhadap orang pelaku tindak pidana itu tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan berdasarkan peran dan partisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau ini kan jelas bahwa partisipasi dan peran beda tetapi hukum tuntutannya sama. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan, yang keadilan yang hidup dalam masyarakat itu harus diperhatikan. Hukum positif ya, tapi keadilan yang hidup dalam masyarakat juga harus diperhatikan dalam penuntutan begitu. Singkat saja Prof, menurut Anda sendiri perlu dilakukan evaluasi ataupun eksaminasi itu, yaitu pemeriksaan kembali terhadap jaksa yang mengurus ataupun yang mengusut kasus atau menangani kasus ini? Bisa saja. Pertanyaan yang mendasar dari masyarakat adalah kenapa pemilik kapal sampai saat ini dia adalah pemilik juga kapal-kapal lainnya di Indonesia tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah ditangkap. Nah, ini menjadi permasalahan kan. Apakah di sini ada tebang pilih oleh jaksa dan penyidik dalam kasus ini. Jadi ini kan rasa keadilan dalam masyarakat terungkit sehingga harus diperiksa juga. Jangan-jangan ada tebang pilih begitu kan. Mungkin dalam dugaan masyarakat boleh saja ke arah sana begitu. Baik, kita nantikan ya bagaimana proses hukum terhadap kasus ini yang masih terus bergulir. Terima kasih Prof Jamin Ginting atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, kami akan kembali dengan informasi polisi menangkap pelaku penganiayaan mahasiswi di Riau. Polisi sebut pelaku sudah merencanakan aksinya dengan membawa 2 senjata tajam. Saudara, polisi menangkap pelaku penganiayaan mahasiswi di Riau. Polisi menyebut pelaku sudah merencanakan aksinya dengan membawa 2 senjata tajam. Menurut polisi, pelaku mengenal dan sempat berhubungan dekat dengan korban. Namun pelaku merasa diabaikan oleh korban yang sedang fokus menyelesaikan skripsinya. Pelaku akhirnya merencanakan penganiayaan dengan membawa 2 senjata tajam hingga menyerang korban saat menunggu jadwal ujian. Terjalin suatu hubungan yang cukup dekat, saling mengisi dan saling memperhatikan. Namun karena memang konsentrasi daripada mahasiswi saudari korban ini adalah saudari Farah ini sangat konsentrasi untuk persiapan ujian akhir atau skripsi ini, tersangka merasa kurang diperhatikan. Intinya seperti itu. Sudah merencanakan membawa 2 senjata tajam berupa parang dan kapak. Dan pada saat kejadian di pagi hari tersebut, pelaku menyerang korban, saudari Farah itu dengan menggunakan parang yang mengakibatkan 3 luka, yaitu di bagian kepala, kemudian di daerah tengkuk, dan juga di lengan ataupun di pergelangan tangannya.
Faradila Ayu Pramesti, mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terluka parah saat sedang menunggu ujian skripsi. Faradila diserang dengan senjata tajam oleh seorang mahasiswa yang ia kenal dekat. Pelaku ditangkap petugas keamanan kampus dan dibawa ke Polsek Bina Widya beserta parang dan kapak sebagai barang bukti. Saat itu korban sedang menunggu jadwal ujian di ruangan lantai 2 ini. Namun seketika datang si pelaku dengan membawa parang dan kampak, namun saat itu yang dikeluarkan kampak, mendatangi di ruangan ujian ini, di ruangan ujian hukum ini, lalu menyerang si korban. Ini yang kami tahu asmara sih, cuma nanti kami dalami lagi. Kalau dari keterangan yang kami dapat di TKP, sempat melarikan diri melalui jendela, namun sempat dikejar lagi oleh pelaku. Atas peristiwa ini, pihak kampus UIN Suska Riau merasa sangat prihatin karena penganiayaan terjadi di lingkungan pendidikan. Pihak kampus UIN Suska Riau akan memberikan sanksi kepada mahasiswa pelaku penganiayaan sesuai kode etik kampus dan menyerahkan proses hukum ke polisi. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Jadi untuk mencegah ke depan kita akan melakukan lagi, sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Polda, BNN dan beberapa pihak untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan kita di kampus. Korban yang luka berat kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad. Sementara akibat perbuatan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Hanya karena merasa diabaikan, pelaku nekat membacok teman dekatnya sedang fokus menyelesaikan ujian skripsi. Kita bahas bersama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Makfiroh. Pak Makfiroh, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke Pak Dekan, dari koordinasi dengan polisi, apa yang bisa pihak kampus sampaikan? Oh ya, dari peristiwa ini kita sudah bekerja sama dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai hari ini kita dengan pihak kepolisian dan sekarang pelaku sedang ditahan di Polsek Kota Pekanbaru. Untuk status kemahasiswaannya seperti apa, Pak? Ya, kampus kita kan punya kode etik tersendiri. Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat, itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada di kode etik ini. Dan sekarang tim kode etik sedang berjalan untuk mendalami perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini, dan dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Pak, tapi kalau untuk sosok dari tersangka ini sendiri, Pak, bagaimana dosen menangkapnya? Apakah pernah ada laporan juga terkait tersangka sebelumnya? Oh ya, ini kita tidak punya catatan buruk untuk tersangka ini atau pelaku ini. Baik-baik, hanya saja dia ini kita kenal orang yang sangat introvert atau sangat pendiam, dan berdasarkan informasi dari teman-teman korban bahwa memang ia ini merasa terabaikan karena memang di masa sebelumnya, di masa KKN, karena memang satu kelompok merasa terperhatikan, mungkin dalam bahasa anak muda hari ini ia ini merasa bawa perasaan gitu, padahal itu hanya sifatnya motivasi untuk kerjasama di tempat kuliah kerja nyata gitu. Pak, kalau untuk korban saat ini kondisi seperti apa, Pak? Dan apakah pihak kampus juga akan memberikan pendampingan? Oh ya, alhamdulillah berita hari ini yang kita dapatkan, Farah setelah melakukan operasi hari ini, dan pukul 1 tadi telah kembali ke ruang rawat inap. Oke, kalau dari pihak kampus akan ada pendampingan, Pak? Gimana Mbak? Kurang jelas. Dari pihak kampus akan memberi pendampingan juga untuk korban, Pak? Ya. Kita tiap hari terus mendamping dan memantau kondisi Farah, dan
hari ini kondisi beliau sangat baik karena dibandingkan dengan hari sebelumnya gitu, sangat baik. Oke, tapi kalau korban dan pelaku ini mereka berada di angkatan yang sama kah Pak dan jurusan yang sama? Ya, berada di angkatan yang sama dan di program studi yang sama, hanya saja beda kelas. Oke, kemudian juga Pak kalau dari catatan dari kampus ataupun juga mungkin dari dosen, apakah sebelumnya pernah ada keluhan yang disampaikan juga oleh korban Pak sebelumnya? Tidak ada sebenarnya ya. Ini kalau boleh saya cerita sedikit bahwa si pelaku ini berdasarkan informasi yang kita rangkum di lapangan bahwa pelaku ini merasa terabaikan. Farah di waktu KKN itu dia sekretaris di kelompoknya, sehingga dia tentu termasuk orang yang memberi motivasi ke kawan-kawan untuk giat menyelesaikan proker-proker yang telah direncanakan. Sepertinya di sini pelaku merasa terperhatikan yang mungkin boleh jadi sebelumnya tidak pernah ia dapatkan, sehingga akhirnya dia merasa ada hal yang spesial, padahal oleh korban sebenarnya nggak ada apa-apa, biasa aja, hanya seperti kerja. Nah, jadi ketika Farah akan seminar proposal, jadi bukan ujian skripsi ya, seminar proposal. Jadi dia kirim berita di grup KKN-nya itu, mohon doanya ya, saya besok ini mau seminar proposal. Nah, diduga mengetahui keadaan Farah besoknya akan ada datang ke kampus, lalu disitulah. Oke, baik. Doa terbaik untuk korban semoga segera pulih. Pak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pak Mafiro, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu, Pak. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri menuntut reformasi Polri. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri menuntut reformasi Polri. Mahasiswa menuntut agar Polri melakukan reformasi dan evaluasi setelah kasus anggota BRIMOB memukul seorang pelajar hingga tewas dengan menggunakan helm yang terjadi di Tual. Mahasiswa juga menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan Polri dari jabatan sipil. Dalam unjuk rasa ini, saudara, polisi sempat menawarkan mediasi, namun mahasiswa meminta agar Kapolri turun menemui mereka. Di luar, Pak. Jika Bapak berani menghadapi Tuan, Bapak, di luar, tidak ditonton oleh seluruh Tuan. Tapi mohon maaf, siapa perwakilan dari kepolisian? Kalau misalkan bukan Kapolri, kita harus menolak, Pak. Polda Metro Jaya mengerahkan 3.000 lebih personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Mabes Polri. Polda Metro Jaya menghimbau dalam menjalankan aksi di tengah bulan Ramadan, mahasiswa dapat menggelar aksi secara damai, tertib dan tidak terprovokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Melihat norma dan etika di dalam bulan suci Ramadan, boleh menyampaikan pendapat, kami akan menjamin itu. Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu. Tapi kami juga ingin menghimbau, mengajak bersama-sama dalam penyampaian pendapat ini bisa berjalan damai, tertib dan tidak terprovokasi. Sudah diatur di dalam peraturan undang-undangan, tidak boleh anggota Polri di dalam melaksanakan pelayanan aksi pengamanan menggunakan senjata api. Dan untuk mengetahui situasi terkini unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Barreskrim Polri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua. Selamat petang Zefanya, apa saja yang menjadi tuntutan dari mahasiswa dalam unjuk rasa sore ini dan bagaimana mediasi yang berlangsung di sana?
Ya Yasir, kalau tadi kami mendengar apa yang menjadi suara dari rekan-rekan mahasiswa BEM UI ini adalah beberapa poin tuntutan, tapi yang menjadi fokus utama ini adalah bagaimana teman-teman mendesak keseriusan dari Polri tentunya terkait dengan proses reformasi Polri yang sudah dibentuk kita ketahui, tapi teman-teman ini melihat bagaimana keseriusan Polri dalam melakukan restrukturisasi lagi Polri dan juga melihat bagaimana perilaku dari anggota Polri begitu dalam bertindak ini yang disorot oleh teman-teman mahasiswa agar tidak ada lagi kejadian serupa seperti yang kita ketahui terakhir kali ini anggota BRIMOB di Kota Tual ini memukul atau menganiaya salah satu anak remaja begitu hingga tewas. Akan kami perlihatkan kondisi terkininya, Yasir, Anda bisa lihat di belakang saya. Ini adalah sejumlah rekan-rekan mahasiswa. Kabarnya ada sekitar 300 mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, ada juga dari simpul lainnya. Tadi dikabarkan dari rekan mahasiswa UNJ dan UPN, Veteran Jakarta ini juga hadir untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Tadi juga ada anggota Polri yang keluar untuk menemui teman-teman mahasiswa untuk kemudian berbincang begitu, menanyakan dan menawarkan proses audiensi. Tapi tadi bagaimana kami melihat respon dari teman-teman mahasiswa ini, mereka akan menerima audiensi apabila teman-teman mahasiswa ini bisa berbincang langsung dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itu yang menjadi permintaan dari rekan-rekan mahasiswa BEM Universitas Indonesia. Tapi sejauh ini kami melihat sejumlah jajaran Polri ini juga berjaga begitu di depan markas besar Polri, Yasir dan juga saudara, untuk juga terus menyuarakan agar teman-teman mahasiswa ini bisa kondusif dalam menyuarakan aspirasinya, tidak tersulut emosi dan amarah, dan juga menghindari adanya aksi provokasi. Kalau kami lihat sedari tadi ini, kalau Anda lihat memang ramai sekali Yasir dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 4 sore teman-teman mahasiswa tiba di depan Mabes Polri ini untuk kemudian sama-sama menyuarakan apa yang menjadi poin-poin tuntutan mereka. Selain juga bagaimana teman-teman ini menyorot terkait keseriusan Polri dalam melakukan reformasi Polri, mereka juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi. Ini adalah sejumlah poin-poin tadi, Yasir, yang tentu akan kami pantau terus bagaimana berjalannya aksi demonstrasi yang dilakukan di depan markas besar Polri hari ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang atas informasinya terkait dengan unjuk rasa sore ini. Dan saudara, di Amerika Serikat lubang yang tiba-tiba muncul membuat 2 kendaraan terperosok. Dari gambar CCTV terlihat 2 buah mobil yang berhenti di lampu merah terperosok ke jalan yang tiba-tiba berlubang. Informasi selengkapnya usai jeda, Kompas Petang kembali. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh semakin luas. Sebulan setelah jalan utama putus, kini longsoran menyentuh jalan alternatif. Beginilah kondisi sinkhole atau lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Dalam pantauan udara, terlihat sebagian badan jalan alternatif sudah jatuh ke dalam lubang raksasa. Perkebunan warga pun terancam dampak melebarnya lubang ini. Akses jalan sudah ditutup. Sebelumnya, jalan utama Belang Mancung, Simpang Balik putus total sejak 26 Januari akibat longsoran yang terus meluas. Di Amerika Serikat, lubang yang tiba-tiba muncul membuat 2 kendaraan terperosok. Dari gambar CCTV terlihat 2 buah mobil yang berhenti di lampu merah terperosok ke jalan yang tiba-tiba berlubang. Hampir seluruh badan mobil masuk ke dalam lubang. Warga yang melihat langsung berusaha menolong pengemudi mobil. Polisi menyebut kedua pengemudi bisa ditolong dan tidak ada yang terluka. Petugas mengimbau pengendara untuk sementara tidak melewati kawasan ini. Informasi selanjutnya, saling serang antara Pakistan dan Afghanistan terus berlangsung setelah Pakistan menyatakan perang terbuka. Media milik pemerintah Pakistan merilis video yang disebut bagian dari serangan udara yang menyasar gudang amunisi di Nangarhar. Di Afghanistan, sebelumnya Menteri Pertahanan Pakistan,
Khawaja Asif menyatakan Pakistan telah kehabisan kesabaran dan menggelar perang terbuka dengan Afghanistan. Hubungan dua negara memanas usai Pakistan menuding Afghanistan berada di balik kelompok militan yang melakukan serangan di wilayah Pakistan. Militer Afghanistan mengatakan mereka tak tinggal diam pada hari Kamis lalu. Tentara Afghanistan telah merebut beberapa pos militer Pakistan dalam aksi serangan balasan. Allahu Akbar. Wala mujahida wala Pakistan busur wala amdaga ziyada mujahida. Allahu Akbar. Usai jeda, Presiden Prabowo Subianto diundang berbuka puasa oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Kedua kepala negara mendiskusikan penguatan hubungan bilateral. Kuliner Timur Tengah yakni nasi biryani jadi salah satu menu favorit warga di Surabaya, Jawa Timur untuk berbuka puasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden Prabowo Subianto diundang berbuka puasa oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Kedua kepala negara mendiskusikan penguatan hubungan bilateral. Inilah foto momen Presiden Prabowo dijamu berbuka puasa bersama oleh Presiden MBZ yang diunggah di media sosial Sekretaris Kabinet. Presiden dijamu makanan khas Timur Tengah. Pertemuan Presiden Prabowo dan MBZ digelar di Taman Terbuka Istana di Abu Dhabi. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara juga berdiskusi untuk menguatkan hubungan bilateral di bidang energi, investasi, dan kemitraan ekonomi. Pertemuan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama hingga sholat berjamaah. Presiden Prabowo sudah kembali ke tanah air Jumat pagi ini. Kita beralih ke informasi jelang berbuka puasa. Kuliner Timur Tengah yakni nasi biryani jadi salah satu menu favorit warga untuk berbuka puasa. Salah satu resto makanan khas Timur Tengah di kawasan Ampel, Surabaya, Jawa Timur jadi salah satu tempat berbuka puasa favorit warga Surabaya. Di resto ini, nasi biryani dimasak oleh juru masak dari Afghanistan. Perpaduan rempah seperti cengkeh, jintan, kayu manis, dan ketumbar jadi ciri khas nasi biryani di resto ini. Kombinasi daging kambing, daging ayam, dan irisan kurma serta kismis menambah kelezatan nasi biryani. Di bulan Ramadan, omset resto ini naik. Di hari biasa, resto menghabiskan 650 hingga 700 porsi nasi biryani. Di bulan Ramadan, dalam sehari, pesanan bisa mencapai 800 hingga 900 porsi. 800 ya? 900 porsi. Tapi kalau hari-hari biasa nggak sampai segitu ya? Enggak, kalau hari-hari biasa 600, 650 sampai 700 kayak gitu. Tapi alhamdulillah setiap hari ada pesanan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, olahan seafood jadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Aneka seafood jadi buruan warga seperti ikan bakar bumbu rica dan udang bakar. Berbagai menu seafood dihidangkan dengan sayuran sebagai pelengkap hidangan. Lebih lengkap soal menu berbuka puasa favorit di Makassar, Sulawesi Selatan, kita sapa jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Nila Rustam. Gufron, menu apa yang paling dicari di sana untuk buka puasa? Ya, selamat petang dari Kota Makassar. Untuk menu favorit warga untuk berbuka puasa setelah minum yang manis-manis begitu ya, karena memang Kota Makassar ini selalu dikenal dengan kota dengan olahan seafoodnya yang paling beragam. Nah, di depan saya ini yang paling favorit adalah ikan bakar dengan bumbu rica dan juga bumbu ikan parape. Ini mungkin boleh dilihat di sebelah sini. Ini adalah ikan bakar bumbu parape. Yang jenis ikannya adalah ikan baronang. Terus kemudian juga di sampingnya ini adalah ikan kakap.
dengan ikan bakar rica-rica. Nah, sebelum dibakar ini sudah direndam dengan berbagai macam bumbu tentunya untuk menggugah selera. Terus kemudian juga dibakar setengah matang sambil diolesi dengan bumbu rica-ricanya ataupun juga ikan bakar parapenya. Nah, di Kota Makassar sendiri ini memang sudah menuju detik-detik waktu berbuka puasa, dan di depan saya ini merupakan olahan ataupun juga makanan berat setelah berburu takjil gitu ya. Biasanya warga Kota Makassar akan mencari makanan berat begitu ya untuk menjadi makan malam dengan keluarga. Di tempat saya melaporkan saat ini di Rumah Makan Lay-Lay yang berada di Jalan Datu Meseng, Kota Makassar ini menyediakan berbagai olahan seafood. Setelah tadi saya sebutkan ada 2 makanan olahan ikan yang menjadi favorit warga Makassar. Di sampingnya juga ini tidak kalah banyak makanan olahan seafood lainnya. Kalau kita lihat di sebelah sini ada cuminya juga, ini masih hangat ini kalau saya pegang ya. Ini sudah siap disantap setelah saat berbuka. Terus kemudian juga di sampingnya juga ada berbagai olahan kerang gitu ya. Ini juga sudah dibumbui dengan saus. Kemudian di sampingnya juga ada berbagai olahan sambal. Ini olahan sambal dipakai atau menjadi menu pembuka untuk hidangan makanan lainnya. Nah, di samping saya ini sudah bersama dengan operasional manager Ibu Herlina dari Rumah Makan Lay-Lay. Bu, ini kalau Ibu boleh dijelaskan, di depan ini kan ada banyak banget nih Bu olahan menu makanan, tapi di sampingnya juga ada sambal, 4 jenis sambal. Ini mungkin boleh dijelaskan masing-masing sambalnya ini sambal apa, terus paling enak digunakan untuk menu seafood yang mana Bu? Oke. Jadi ini ciri khas di Makassar ya. Jadi yang pertama itu racak mangga. Kita sebutnya racak mangga. Ini dibikinnya dari mangga muda. Jadi mangga muda diparut, dicampur dengan bawang dan cabai. Terus ini juga kalau yang nggak penggemar pedas, ini sambal kacang. Jadi dari bumbu kacang dicampur dengan tomat mentah, tomat yang hijau ya. Kemudian ini ada, kalau ini sudah terkenal ya semuanya, sambal dabu-dabu. Jadi tomat segar, jadi rasanya asam pedas gitu. Nah, kalau ini cocoknya makan sama ikan bakar. Ikan bakar. Nah, kalau yang ini biasanya mereka suka campurkan dengan ikan masak yang ini. Ya. Kemudian yang ini sambal terasi. Iya. Ini sambal terasi. Iya. Jadi 4 jenis sambal. Biasanya juga ada yang suka mereka jadi di piring kayak piring campur begini, itu dicampurin jadi satu. Jadi semuanya dicampur, jadi lebih kaya rasa. Jadi sambalnya itu bisa diolah sendiri lagi ya? Iya, bisa. Biasanya mereka kreasi sesuai kesukaan sendiri. Oke. Nah, tapi untuk paling favorit ini kan ada 2 nih, ikan bakar parape dan juga ikan bakar rica-rica. Ini bisa dikombinasikan dengan 4 sambal ini nggak Bu? Boleh. Kalau yang rica-rica biasanya mereka suka makan sama yang ini. Jadi ada pedas asamnya gitu. Kalau parape biasanya mereka lebih suka nggak dicampur lagi. Karena memang sudah manis, ada berbagai macam bumbu ya. Ini saya tampilannya berbeda, ini rica-rica merah-merahnya ini mungkin dari cabai, terus kemudian ikan parape ini dia dari kecap. Dari kecap. Ini kenapa jadi favorit Bu warga Kota Makassar? Mungkin boleh dijelaskan dari proses masaknya gimana? Kalau parape itu kan dia lebih lebih khas Makassar itu karena dia lebih berasa bawang dan ada rasa manisnya gitu. Dia manis gurih. Itu yang bikin dia jadi favorit di Makassar. Nah, kalau ini ikan? Kalau rica kan buat penggemar pedas ya. Ya, kalau Makassar kan terkenal tuh. Mereka paling hobi dengan masakan-masakan yang pedas asam gitu. Oke. Nah, di samping ini kan Bu ada udang, terus kemudian juga ada kerang. Nah, kerang saus padang, terus kemudian juga ada cumi. Ini memang menu wajib pendamping ikan parape dan ikan rica-rica atau seperti apa nih konsepnya di sini Bu? Enggak juga sih, kebetulan ini yang kita sajikan, kebetulan bulan puasa ini kita ada paket. Jadi ini jadi satuan dari paket untuk 6 orang. Jadi sudah lengkap dengan ada kerang, cumi, ada ikan masaknya, dan ada udang. Rata-rata sih seperti itu. Kalau mereka makan nggak cuma ikan, jadi paling nggak ada udang atau cumi. Oke. Nah, ini kan ada 2 ikan bakar, terus kemudian kita ke sebelah kanan ini tadi
sempat disinggung sebentar, tapi ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Bu, ini ikan apa yang digunakan, terus kemudian ini masakan apa? Ini ikan khas Makassar, Pak. Jadi ini ikan bandeng, ikan bolu kalau orang Makassar bilang. Khasnya adalah dia dimasak palu mara. Palu mara itu jadi khas Makassar, dia rasanya asam gurih gitu. Iya, ini kalau orang orang dari luar Makassar mesti nyobain ini nih, palu mara. Tapi memang palu mara itu bisa dengan ikan apa saja. Cuman yang paling cocok adalah ini. Oke, oh boleh. Oke, ini juga menjadi salah satu menu favorit warga Kota Makassar ketika berbuka di Kota Makassar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ini memang hidangannya sudah ada dan ini paketnya untuk 6 orang ya, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini sudah ada di depan saya, saudara. Kita tinggal tunggu saja waktu berbuka puasa untuk waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar. Saya Gufran Lamataha, Nila Rustam, kembali ke Anda. Selamat menunggu 2 menit lagi ya, jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan Nila Rustam. Selamat menunggu berbuka puasa. Dan Kompas Petang masih akan kembali usai jeda dengan informasi Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dituntut 2 tahun penjara atas dakwaan menghasut unjuk rasa berujung ricuh akhir Agustus 2025 lalu. Saudara Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dituntut 2 tahun penjara atas dakwaan menghasut unjuk rasa berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Tuntutan disampaikan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang. Tuntutan yang sama juga diberikan kepada 3 terdakwa lain, yakni staf Lokataru, Muzaffar Salim, admin media sosial Gejayan Memanggil, Syahdan Hussein, dan juga mahasiswa Universitas Riau Kharik Anhar. Keempat terdakwa dinilai melanggar KUHP karena menghasut untuk melakukan demonstrasi dengan narasi provokatif melalui media sosial. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, yang pertama, menyatakan terdakwa 1 Del Pedro Marhain Dismansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Kharik Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, terus serta melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, melanggar pasal 246 junto pasal 20C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Del Pedro Marhain Dismansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Kharik Anhar dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Tuntutan ini tidak mencerminkan fakta persidangan. Di dalam fakta persidangan jelas saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, saksi ahli juga menerangkan, semuanya jelas. Saksi yang pendemo, saksi anak menerangkan tidak ada yang terhasut oleh unggahan-unggahan kami. Tidak ada yang terajak oleh unggahan-unggahan kami. Dan mereka tidak merasa terhasut oleh postingan itu. Bahkan ada yang mengatakan tanpa adanya flyer tersebut mereka akan tetap aksi unjuk rasa. Kemudian ahli juga menerangkan, ahli-ahli menerangkan bahwa tidak boleh atau tidak bisa dibebankan satu peristiwa kerusuhan hanya oleh satu faktor tanpa tidak melihat faktor lainnya. Informasi selanjutnya, sebuah mobil jadi sasaran amukan warga usai menabrak sejumlah pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Inilah video amatir yang merekam amukan warga pada sebuah mobil usai menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan pembawa gerobak di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Video amatir menunjukkan warga menghentikan mobil yang menabrak sejumlah pengendara. Pengendara mobil sempat menolak keluar dari mobil dan menabrak lagi 4 kendaraan bermotor lainnya. Tak berselang lama, warga memecah kaca pintu mobil dan menggotong pengemudi mobil yang pingsan lantaran ketakutan. Terus ada ibu-ibu itu berdiri di tempat beton itu, langsung tendang, tabrak sekencang-kencangnya. Oh, mundur lagi terus? Nah, setelah mundur lagi, nabrak lagi motor, belakang motor sama mobil, maju lagi, nabrak gerobak. Nabrak gerobak, dia maju, nabrak motor lagi. Terus diamuk sama masa ya? Turun, diamuk sama masa. Diamuk masa.
Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.